kita sambut Bapak Ibu Dr. Imade Afrian. Silakan Pak Dokter. Oke, halo, selamat malam, Mr. Han. Ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Aduh, terima kasih, Mr. Han. Mr. Han juga makin ganteng nih. Makin sehat ya semuanya ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Oke, pada malam hari ini sudah dijelaskan ya oleh Mr. Han ya, kita akan membahas tentang laringitis atau infeksi pada pita suara. Nah, mungkin saya izin screen sharing terlebih dahulu ya. Oke. Ya, kita akan membahas tentang laringitis nih. Oke, sebelumnya selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Dr. Mada. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan. Oke, pada malam hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang yang namanya laringitis atau infeksi pada organ pita suara. Dimana penyakit ini juga sudah sering sekali ya diderita oleh orang-orang dan mungkin sudah ada yang pernah mengalami. Nah, mari kita bahas pada malam hari ini. Nanti mungkin apabila ada pertanyaan seputar penyakit ini atau penyakit-penyakit lainnya, boleh ditanyakan di akhir sesi ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya. Dipersilakan. Oke, mungkin bisa langsung saja. Ini yang pertama laringitis. Laringitis sendiri adalah suatu proses peradangan pada laring atau organ pita suara ya. Jadi peradangan itu seperti beberapa contohnya seperti nanti disebabkan oleh beberapa hal. Nah, ini adalah contoh dari pita suara kita. Jadi pita suara kita ini fungsinya untuk mengatur resonansi suara, lalu memperkecil suara kita ya. Jadi diatur oleh si laring namanya. Itu atau pita suara. Itu dia nih. Jadi organnya ada di mana nih? Yang pertama itu ada di bagian mulut, lalu lidah, lalu setelah lidah ini ada laring namanya. Laring ini terletak salurannya itu mengarah ke bagian paru-paru. Jadi ada dua saluran, ada yang ke paru-paru, ada juga yang ke lambung ya. Tuh, jadi ini lokasinya di bagian arah paru-paru, itu di bagian depan. Nah, ketika dia keadaan normal, dia bagus ya bentuknya nih. Ini ketika dilihat dari atas, dia ada katupnya. Jadi yang kiri dan kanan bisa membuka dan juga menutup. Nah, ini nanti yang akan membentuk suara kita atau pita suara atau kotak suara ya. Ini terbentuk dari otot-otot gitu, yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita saat berbicara terutama. Ini yang keadaan sehat, jadi ototnya bagus ya. Lalu dia juga simetris, tidak ada kelainan. Nah, ini yang sehat juga nih. Dan ini adalah laring yang mengalami peradangan atau laringitis ya. Bedanya di sini kan dilihat ya, ini tidak membengkak, yang ini membengkak. Jadi memang dia kemerahan, lalu mengalami pembengkakan, lalu sudah tertutup bagian pita suaranya. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan berbagai macam kelainan klinis pada pasien yang mengalami laringitis. Oke, nah ini ada pembagiannya nih Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi pembagiannya ada dua, ada yang akut dan juga kronis. Jadi dibagi dengan waktu saja, untuk gejalanya serupa ya, mirip-mirip. Untuk yang akut kurang dari 3 minggu, dan yang kronis itu lebih dari 3 minggu. Oke, ini adalah mekanisme terjadinya laringitis. Nah, gimana sih terjadinya? Yang pertama itu laringitis itu didahului oleh faringitis. Faring itu infeksi pada tenggorokan, ya, atau radang tenggorokan. Nah, hal itu yang nantinya akan menyebabkan penimbunan dari mukus. Jadi ketika sudah terlihat ya. Nah, ini dia ada penumpukan cairan. Cairan ini disebabkan karena proses infeksi. Jadi bertemunya sel-sel imun kita dan juga sel-sel dari penyakitnya seperti bakteri ataupun virus. Nah, mereka akan berkumpul membentuk suatu cairan namanya mukus ya. Dan ini akan menyebabkan sumbatan. Sumbatannya di laring. Itu seperti yang kita lihat sebelumnya. Nah, nanti dia dapat mengalami sumbatan ya di bagian sini, nanti dia menumpuk di sini cairannya yang akan menyebabkan peradangan pada laring gitu. Jadi awalnya bisa saja di bagian tenggorokan, di bagian atas ini nanti dia lama-kelamaan cairannya akan masuk ke dalam laringnya gitu. Oke, selanjutnya sumbatan tersebut nanti akan merangsang untuk
terjadinya batuk. Nah, batuk ini nanti akan menyebabkan iritasi ya pada laringnya karena laring sendiri tidak dirancang untuk batuk secara terus-menerus. Dan batuk itu kan untuk mengeluarkan si cairannya atau kata orang dahak ya. Nah, itu biasanya dikeluarkan. Nah, tapi ketika dia lama-kelamaan itu akan menginfeksi dan juga batuk tersebut malah akan mengiritasi gitu dan dapat mencetuskan terjadinya infeksi dan juga berbagai macam gejala klinis nantinya. Gitu. Jadi terutama pada pasien-pasien ya. Nah, ini ada laringitis akut namanya. Jadi laringitis akut ini adalah keadaan laring yang mengalami atau pita suara yang mengalami infeksi ini selama kurang dari 3 minggu gitu. Dan biasanya ini adalah kelanjutan dari infeksi sebelumnya di bagian saluran pernafasan. Jadi infeksinya menyebar gitu ya. Dari tenggorokan, dari paru-paru, naik ke atas atau malah dari mulut turun ke bawah. Dan penyebabnya terutama infeksi ya. Ini ada berbagai macam virus, ada virus influenza, parainfluenza ya, banyak sekali, ada bakteri juga. Streptococcus, Haemophilus, dan juga Pneumococcus. Ini yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada laring atau pita suara. Dan juga faktor risikonya nih. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan suara berlebih. So, penggunaan suara berlebih itu banyak sekali ya, contohnya ya, seperti penyanyi, lalu bisa juga bapak-bapak yang TNI atau polisi ya, ketika dia berteriak untuk menyiapkan peletonnya itu kan menggunakan suara yang tinggi dan kuat. Nah, itu juga berisiko untuk mengalami terjadinya laringitis gitu. Terutama untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka marah-marah nih, itu juga berisiko ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu teriak-teriak. Lalu selanjutnya adalah trauma. Nah, ini bisa terbentur atau kecelakaan, bisa juga pasien juga mengalami alergi. Jadi makan seafood gitu ya, makan seafood nanti menyebabkan peradangan, pembengkakan pada laringnya. Orang-orang juga bisa mengalami laringitis dengan orang yang setelah merokok lalu juga minum minuman beralkohol karena rokok dan juga alkohol itu dapat mengiritasi ya bagian laring sehingga dapat menyebabkan pembengkakan dan juga menimbulkan gejala klinis. Nah, ini adalah gejala klinis pada pasien-pasien secara umum. Nah, ada gejala umum dan juga gejala lokal. Gejala umum ini secara keseluruhan yang diderita oleh pasien-pasien yang mengalami laringitis. Biasanya pasien akan mengalami demam karena pasien tersebut mengalami infeksi. Jadi respon tubuh kita untuk menghancurkan kuman-kumannya dengan meningkatkan suhu tubuh. Yang pertama. Yang kedua, itu malaise ya. Tidak enak badan. Ini adalah respon dari proses demam sehingga tubuh jadi tidak lebih mudah lelah gitu ya, lesu. Nah, itu dinamakan malaise. Lalu selanjutnya ada juga gejala lokal. Gejala lokal ini biasanya pasien mengalami serak. Serak ini suaranya bisa hilang, bisa juga dia parau ya. Jadi seperti suaranya yang serak-serak gitu, berat suaranya. Nah, itu adalah salah satu gejala dari laringitis. Bisa juga pasien mengalami nyeri tenggorokan karena ketika adanya peradangan di situ terjadi pembengkakan dan ketika masuknya makanan atau proses menelan, laring juga ikut menutup. Dan hal itu yang dapat menyebabkan nyeri gitu. Dan juga untuk mukosa atau otot-otot laringnya atau otot dari pita suaranya itu akan mengalami pembengkakan. Nah, ini yang dapat menyebabkan resonansi suara tidak jelas ya, tidak menutup dan juga tidak membukanya pita suara dengan baik. Nah, itu adalah salah satu gejala dari laringitis. Dan pada pemeriksaan fisik itu biasanya kita temukan pada pasien ya, diperiksa jadi dia bisa kemerahan, pembekakan, banyaknya cairan, dan juga dirasakan nyeri. Oke, selanjutnya bisa juga terdapat radang akut dan juga pasien dengan faktor-faktor risiko seperti riwayat sinusitis atau penyakit paru itu bisa ditemukan pada pasien-pasien ini ya. Jadi pasien-pasien laringitis itu memiliki faktor risiko juga seperti penyakit paru atau sinusitis gitu. Jadi sinusitis juga bisa mencetuskan adanya laringitis. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang saling berhubungan. Seperti itu. Oke, penata laksanaannya. Jadi yang pertama itu adalah istirahat berbicara. Jadi ketika istirahat berbicara, nah, jadi kan laringnya atau pita suaranya beristirahat. Ketika dia beristirahat, di situ proses remodeling atau penyembuhan itu lebih cepat juga karena tidak digunakan dan juga getaran itu juga berkurang. Nah, itu yang dapat menyebabkan proses penyembuhan ya. Dan juga pasien biasanya kita sarankan istirahat berbicara itu selama 2-3 hari. Dan umumnya akan langsung sembuh. Dan juga menghindari iritasi ya pada faringnya. Dan laring dengan menghindari faktor-faktor resikonya. Terutama merokok, lalu makan makanan pedas dan juga minum es.
Gitu ya. Jadi kurangi juga makan makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, lalu makan makanan yang terlalu keras. Jadi kalau bisa konsumsi makanan yang lunak-lunak saja. Itu karena agar tidak memperberat proses menelan sehingga menurunkan rasa nyerinya juga. Kalau misalkan makanannya berat ya, seperti yang keras-keras, yang pedas-pedas, nah itu malah mengiritasi. Malah semakin parah nanti proses peradangannya. Tuh, selanjutnya adalah obat-obatan asimptomatis. Mungkin bisa di rumah mungkin sedia juga ya paracetamol, nah itu juga bisa dikonsumsi sementara. Apabila tidak membaik bisa langsung kontrol ke dokter. Itu selanjutnya bisa juga menggunakan ion negatif ya. Jadi ion negatif di sini sangat baik, di mana dapat memperlancar aliran darah. Ketika aliran darahnya lancar, banyak sel-sel imunitas yang dibawa oleh darah ke organ targetnya, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Selain itu, dia juga dapat meningkatkan sel-sel natural killer, yang nantinya akan meningkatkan imunitas. Ketika imunitasnya baik, banyak sekali kuman virus itu dapat dihancurkan dengan baik juga. Gitu, sehingga ketika kuman virusnya juga hancur, imunitas kita baik, aliran darahnya lancar, ya proses istirahat juga baik, itu akan percepat proses penyembuhan gitu. Dan juga tetap konsultasi ke dokter apabila memiliki keluhan tambahan dan juga cenderung memberat. Oke, ini laringitis kronis ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dibedakan dari lama waktunya saja. Gitu. Untuk laringitis kronis biasanya pasien tersebut mempunyai penyakit penyerta. Nah, penyakit penyertanya seperti sinusitis kronis ya, atau peradangan pada sinus di bagian wajah atau sinus paranasal. Lalu bisa juga pasien tersebut mengalami deviasi septum. Jadi lubang hidungnya yang dipisahkan oleh otot tulang lunak bagian tengah ini ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan gitu ya. Jadi ada yang lebih besar. Nah, itu yang dapat menyebabkan aliran udara dan juga infeksi juga bisa lebih berat pada pasien-pasien laringitis gitu. Lalu pasien juga bisa mengalami polip hidung di sini nanti akan menyebabkan infeksi juga ketika cairannya atau cairan dari polipnya itu akan jatuh ke tenggorokan. Nah, ketika jatuh ke tenggorokan malah menginfeksi bagian laringnya. Bisa juga menginfeksi bagian faringnya atau tenggorokannya. Gitu. Selanjutnya pasien juga yang punya riwayat bronkitis nih, yang suka batuk-batuk ya, itu kan biasanya pasien akan mengeluarkan dahak. Nah, dahaknya itu bisa nyangkut di tenggorokan, menginfeksi bagian pita suaranya dan menimbulkan laringitis. Jadi malah jadi serak suaranya gitu karena respon batuk dan juga infeksi dari kumannya. Gitu. Nah, ini ada beberapa tipe yang kronis ya, ada laringitis, TB dan juga letika. Ini nice to know aja. Untuk pengobatannya sama ya, tetap jaga pola makan dan juga selalu mengistirahatkan suaranya. Jadi pentingnya mengistirahatkan suara agar tidak digunakan itu untuk menghindari trauma pada otot-otot yang mengalami peradangan gitu. Jadi kalau radangnya berkurang itu biasa diakibatkan karena beristirahat. Jadi harus istirahat juga ya berbicaranya. Dan juga tetap hindari zat-zat yang menyebabkan iritasi dan juga menggunakan obat-obatan. Biasanya kalau sudah kronis ini harus konsumsi antibiotik karena dapat menyebabkan peradangan pada laring ya, itu sangat mengganggu sekali apalagi dia lebih dari 3 minggu. Dan juga bisa menggunakan terapi ion negatif. Mungkin dari situ penjelasan tentang laringitis. Apabila ada pertanyaan seputar laringitis dan juga penyakit lainnya, saya persilakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam. Saya Dr. Made. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan. Semoga sehat selalu bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Mr. Han, semuanya. Terima kasih Pak Dokter. Salam dokter. Ya, kita berikan aplaus Bapak Ibu di kolom komentar bawah. Tepuk tangan kepada Pak Dokter Imade Afrian atas penjelasannya tentang penyakit pita suara. Luar biasa dan sangat konkret kita mengetahuinya pada malam ini.